Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Bukan cuma industri aquaculture aja yang lagi menanjak. Industri ikan hias Indonesia juga lagi menuju di atas angin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkominvest Luhut Binsar Panjaitan pernah menyebut pada tahun 2017 kalau pendapatan Indonesia dalam jualan ikan hias bisa mencapai 27 juta dolar US dollar yang kalau dirupiahin lebih dari 400 miliar rupiah. Dengan keberagaman jenis ikan yang hidup di Indonesia dan kejeniusan para breeder yang bisa terus-terusan sukses membudidayakan ikan impor, bukan nggak mungkin Indonesia bisa lebih dari ini. Salah satu ikan yang paling laris di pasaran dunia asal Indonesia adalah ikan botia. Ikan lucu ini selalu jadi komoditas ekspor yang penting buat Indonesia karena peminatnya banyak. Gimana caranya ikan botia asal Indonesia bisa bernilai tinggi? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Indonesia, Raja Ekspor Botia. Ekspor ikan asal Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 hingga 2021. Karena melihat potensi yang bagus, pemerintah akhirnya membuka matanya dan menganggap industri ikan hias sebagai sebuah industri yang sangat menjanjikan. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau PDS-PKP, KKP Artati Widianti, mengatakan pendapatan Indonesia dari ekspor ikan hias naik jauh dari tadinya 27 dolar AS menjadi 34,5 juta dolar AS di tahun 2021. Peningkatan angka ekspor ikan juga terjadi dalam triwulan pertama di 2022 dengan penghasilan mencapai lebih dari 8 juta dolar AS. Yang mendominasi penjualan adalah ikan hias air tawar. Jenis ikan yang paling diminati selain arwana supret dan jardini ya ikan botia. Ikan botia atau dengan nama latin Chromobotia macrachanthus menjadi komoditas yang diminati oleh dunia. Setiap tahunnya, ikan-ikan botia asal Indonesia diekspor ke luar negeri dengan jumlah yang sangat banyak. Botia dikenal dunia sebagai clown loach. Ikan berwarna hitam oranye ini memang lucu dengan bentuk badannya yang bikin semua ngelihat pasti auto gemes. Selain bentuknya yang lucu, ikan ini juga punya kelakuan yang rada aneh. Soalnya mereka bisa rebahan. Mungkin ikan botia ini jadi salah satu kaum rebahan di dunia ikan ya. Gak usah khawatir dengan banyaknya ikan botia yang dikirim keluar karena kebanyakan ikan yang dikirim adalah hasil budidaya. Jadi di alamnya, ikan ini masih hidup dengan sangat sejahtera. Menurut IUCN, status populasi ikan ini di alamnya masih sangat taraf least concern atau masih aman. Pada ekspor ikan di tahun 2018, 87% ikan hias yang dikirim di luar di perairan Sumsel adalah ikan botia. Jumlahnya bisa mencapai 596.000 ekor. Wah, banyak juga ya. Itu kalau ditaruh di satu pasar ikan, kayaknya tetap nggak cukup deh. Indonesia diakui sebagai produsen utama ikan botia. Soalnya produksi massal atau mass product cuma bisa dilakuin di sini. Dan beberapa negara di Eropa. Sebagai negara tempat asalnya ikan botia, Indonesia jelas memiliki berbagai keuntungan ketimbang negara asal Eropa. Karena di sini, cuaca dan iklimnya sangat menguntungkan buat budidaya ikan botia. Maka dari itu, laju ekspor ikan botia asal Indonesia memang sulit dibendung sehingga Indonesia bisa mendapat gelar sebagai produsen botia terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai miliaran rupiah. Gak cuma di Kalimantan dan Sumatera, ternyata banyak juga petani ikan botia yang sukses membudidayakan ikan ini yang asalnya dari Pulau Jawa. Ada yang membudidayakannya di dalam kolam besar, tapi ada juga yang memakai metode kawin suntik. Seimbangnya stok ikan botia hasil dari budidaya dengan yang ada di alam membuat cara ini bisa dicontoh karena penjualan ikan ini sebagai ikan hias nggak mengganggu populasi mereka di alam. Ini adalah cara yang tepat untuk tetap menjaga konservasi sembari memanfaatkan potensi komersialnya. Malahan ada kelompok budidaya asal Depok yang sukses membudidayakan ikan ini. Karena mudah dipelihara, maka target produksi massal juga bisa diperoleh. Hal ini yang sulit dilakuin sama ikan cana yang walau udah banyak dibudidaya, namun belum bisa sebanyak itu jumlahnya. Botia memang mendominasi kuota ekspor di hampir seluruh tempat asalnya. Sekedar informasi, botia hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sama seperti yang aku bilang sebelumnya, 87% kuota ekspor ikan hias asal Sumatera adalah ikan botia. Nah, di Palangkaraya, kenyataannya nggak berbeda jauh. Menurut sebuah postingan dari website stasiun KPIM Palangkaraya, mereka sukses mengekspor sekitar 240.000 ekor ikan botia hanya ke Singapura.
Ikan sebanyak itu berangkat diangkut di dalam styrofoam besar yang jumlahnya mungkin ada ratusan. Kalau dibawa pakai truk, mungkin semua ikan ini bakal muat cuma pakai truk tron-tron yang besar banget. Pemanfaatan potensi ikan botia sebagai ikan hias asli Indonesia memang membanggakan. Karena selain membuat dunia mengenal ikan asal Indonesia, cuannya buat negara juga besar. Ternyata, nggak cuma botia asal Indonesia saja yang menghasilkan buat pasar luar. Nyatanya, botia India juga punya peminatnya tersendiri. Walau berasal dari India, tapi Indonesia juga bisa punya peluang untuk menjadi raja dalam budidaya ikan botia India. Peluangnya besar karena ikan botia India sendiri udah sukses bertahan hidup di alam lokal sebagai ikan introduksi. Jadi kemungkinan besar mereka mudah dibudidayakan. Permintaan pasar bukanlah hadir di pasar lokal, melainkan dari luar. Tiongkok menjadi negara yang paling getol memesan ikan ini. Sedangkan untuk pasar lokal, kebanyakan permintaan datang dari sentra ikan hias serta penjual ikan hias yang membuka toko. Secara garis besar, permintaan ekspor yang stabil bisa menjadi peluang yang terbuka buat kamu yang mau mencoba budidaya ikan botia asal India ini. Tertarik nggak nih? Apakah ikan botia itu? Pada saat terima raport kemarin, adikku dapat nilai yang bagus banget karena rajin belajar dan selalu giat. Di akhirnya berhasil mendapat nilai akhir yang bagus semua. Pencapaian ini bikin semua anggota keluarga jadi bangga sama adikku ini. Mirip sama adikku, ikan botia juga merupakan salah satu ikan yang punya prestasi mengesankan di dunia ekspor ikan hias. Mereka punya nilai yang bagus juga dalam sisi ekonomi dan bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Jadi permintaan dari luar yang selalu membludak bisa terpenuhi dengan baik dari sini. Dikdayanya kiprah seekor ikan asli Indonesia membuat aku juga bangga karena selama ini dunia masih mengenal ikan-ikan asal Amazon sebagai ikan air tawar ornamental terbaik untuk akuarium. Indonesia memiliki jumlah sungai yang banyak banget. Dengan ini sebenarnya negara kita bisa menjadi penghasil ikan hias terbaik di dunia karena kita punya banyak sekali jenis ikan yang secara looks sangat berpotensi digalai oleh para pecinta ikan hias di seluruh dunia. Nah, botia hidup di Sumatera dan Kalimantan. Mereka termasuk ke dalam keluarga Lodge. Uniknya, mereka adalah anggota satu-satunya dari jenis Chromobotia. Peter Blicker menemukan ikan ini pada tahun 1852 dan ngasih nama Chobitis macrachanthus. Selang lebih dari 130 tahun setelahnya, nama ilmiah ikan ini diganti jadi Botia macrachanthus. Lingkungan sungai yang jernih menjadi habitat yang baik buat botia. Banjir di musim hujan yang terjadi 2 kali dalam setahun memaksa mereka untuk pindah ke daratan yang tergenang banjir atau sungai dan danau yang keruh alias sungai Blackwater. Ikan botia dewasa yang siap bertelur bakal bermigrasi ke saluran air yang lebih kecil untuk bertelur setiap tahunnya. Di habitat aslinya, ikan ini ditemukan di air dengan kisaran suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dengan pH antara 5 dan 8. Seekor ikan botia atau biasa dikenal dunia sebagai clown lodge bisa tumbuh maksimal ke ukuran 30 cm. Gede juga kan? Warna mereka yang mirip kayak kostum badut serta mukanya yang lucu membuat ikan ini diberi nama clown lodge oleh dunia. Ada beberapa variasi warna regional dalam spesies ini, seperti sirip perut pada ikan dari Kalimantan yang berwarna oranye kemerahan dan hitam. Sedangkan sirip perut pada ikan dari Sumatera seluruhnya berwarna oranye kemerahan. Perbedaan antar jenis kelamin juga bisa ditemui di ikan ini, dengan bentuk betinanya yang sedikit lebih gemuk daripada si jantan. Yang membuat pecinta ikan hias di seluruh dunia jatuh cinta kepada ikan ini. Selain warna dan bentuknya yang lucu, karakter mereka yang jauh dari ganas juga menjadikan ikan ini sebagai teammate pilihan. Karena karakternya yang kalem banget, mereka bakalan terganggu kalau dipelihara bareng ikan yang lebih dominan. Keunikan ikan ini, selain bisa rebahan, adalah cara berenangnya yang unik. Dulu temanku ada yang panik karena melihat botianya berenang dengan cara terbalik. Saking paniknya, dia langsung ngira ikannya itu mati atau mungkin sakit dan akhirnya mengkarantinanya. Nyatanya ikan ini emang sejahil itu, karena aslinya mereka itu nggak sakit, apalagi mati ya. Karakternya aja yang memang lucu. Kalau kamu udah pernah merasakan melihara botia, pasti kamu nggak pernah berhenti gemes. Soalnya ikan ini emang selucu itu. Karena itulah ikan botia menjadi komoditas ekspor ataupun impor asal Indonesia yang paling besar. Bangga sih kalau misalkan ikan asal Indonesia yang secara populasi aman bisa terkenal di dunia. Aku sih bangga banget ya. Kalau menurut kamu bagaimana?